Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajma'in. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya saya bisa menyampaikan materi pada saat sekarang ini. Salawat dan salam juga saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, saya Silvia Mezar dengan nomor NIM 2010220252 kelas 1A Prodi D3 Teknik Sipil. Saya akan menjelaskan tentang pernikahan kunci keterangan batin. Pengertian dan hukum munakahat. Nikah secara bahasa artinya adalah berhimpun. Menurut syara, seperti yang dikemukakan Wahbah al-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, bahwa pernikahan artinya akad atau perjanjian atau ikatan yang mengenalkan pergaulan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama sebagai suami istri yang diwujudkan dalam bentuk ijab dan kabul seorang laki-laki dengan wanita. Pernikahan juga dapat diartikan sebagai suatu ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Hukum nikah ada 5 macam. Yang pertama ada mubah, yaitu hukum asal bagi seseorang yang akan melakukan pernikahan. Artinya, setiap orang yang telah memenuhi syarat pernikahan, maka mubah atau boleh atau halal terhadap orang yang tidak khawatir melakukan zina atau tidak takut berbuat aniaya bila tidak menikah. Yang kedua ada sunnah. Sunnah yaitu seseorang yang sudah mencapai usia dewasa, berkeinginan untuk menikah, dan mempunyai bekal atau mata pencarian untuk membiayai hidup berkeluarga. Yang ketiga ada wajib. Wajib terhadap orang yang sudah dewasa, memiliki biaya kehidupan yang cukup, dan bila tidak melangsungkan nikah akan jatuh ke perbuatan tercela atau zina. Yang keempat ada makruh. Bagi orang yang sudah dewasa, sudah layak untuk kawin, tetapi tidak mempunyai biaya untuk bekal hidup, berumah tangga, atau tidak mempunyai keinginan untuk nikah. Yang kelima ada haram. Berarti, seseorang yang akan mengawini perempuan dengan maksud akan menyakiti, menganiaya, dan mempermainkannya. Selanjutnya ada syarat-syarat sah pernikahan. Syarat-syarat sah pernikahan diantaranya yang pertama harus adanya persetujuan antara kedua calon mempelai. Yang kedua, bagi perempuan yang belum cukup umur 21 tahun harus mendapat izin dari orang tua atau walinya. Yang ketiga, kedua calon pengantin harus saling dewasa dan berakal atau sudah akil balik. Yang keempat, masing-masing tidak terkait tali perkawinan, kecuali bagi calon laki-laki yang sudah memiliki izin dari pengadilan atau atas persetujuan istrinya. Yang kelima, kedua calon pengantin tidak pernah terjadi perceraian 2 kali. Dan yang terakhir, telah lepas dari masa iddah karena putusnya pernikahan. Rukun-rukun nikah. Adapun rukun-rukun nikah diantaranya yang pertama, adanya calon suami atau pengantin laki-laki. Kriteria calon suami beragama Islam, tidak terpaksa atau dipaksa, tidak beristri 4 orang bukan muhrimnya atau pengantin perempuan, tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istrinya, tidak dalam keadaan berihram haji atau umroh. Yang kedua, adanya calon istri atau pengantin perempuan. Kriteria calon istri, bukan perempuan musyrik, telah mendapat izin dari walinya, tidak bersuami atau tidak dalam masa iddah. Calon suami bukan mahramnya, belum pernah dili'an atau sembalian oleh calon suaminya, jelas orangnya dan tidak dalam keadaan berihram haji atau umroh. Yang ketiga, adanya wali dari calon pengantin. Yang keempat, adanya saksi. Jumlah saksi minimal 2 orang. Dan yang terakhir, sigar akad atau kalimat akad yang terdiri dari ijab kabul. Tujuan dan hikmah nikah. Tujuan pernikahan menurut syariat Islam. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan biologis. Yang kedua, mengikuti dan menaati perintah Allah dan sunnah Rasul. Yang ketiga, mencari dan mengharapkan keturunan yang soleh. Dan yang keempat, menginginkan kebahagiaan dan ketentraman. Adapun hikmah dalam pernikahan. Yang pertama, menjaga harkat dan martabat manusia. Yang kedua, melanjutkan dan memelihara garis keturunan. Yang ketiga, menumbuhkan kasih sayang. Dan yang keempat, memperoleh ketenangan jiwa. Penyebab putusnya pernikahan. Yang pertama, kematian. Yang kedua, talak
artinya lepasnya ikatan menurut syarat ikatan yang diucapkan oleh suami terhadap istri untuk menyatakan putusnya ikatan pernikahan mereka. Yang ketiga ada khulu, putusnya ikatan suami istri yang diminta oleh istri dikarenakan alasan tertentu. Dan yang keempat ada fasak, berarti putusnya pernikahan. Perkara ini hanya diputuskan apabila pihak istri membuat pengaduan kepada mahkamah dan hakim, atau bisa juga disebut putusnya pernikahan melalui pengadilan. Hak dan kewajiban suami istri. Dalam pernikahan, suami dan istri pasti memiliki hak dan kewajibannya, baik itu hak dan kewajiban bersama, kewajiban istri terhadap suami, ataupun kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama, ada hak dan kewajiban bersama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 19, yang artinya bahwa pergaulan suami istri hendaklah diarahkan dalam bentuk yang baik atau ma'ruf, yaitu menyambung generasi. Dalam kaitan ini, suami dan istri harus saling mencintai, saling menghormati, saling setia, saling memberikan bantuan lahir dan batin, serta mereka juga harus memelihara kehormatan masing-masing. Yang kedua, ada kewajiban istri terhadap suami. Istri wajib taat kepada suaminya, dan istri wajib menjaga diri. Yang ketiga, kewajiban suami terhadap istri. Suami wajib memberikan nafkah kepada si istri, bergaul dengan perlakuan baik dan wajar, menghormati istri, bersikap lemah lembut, serta menahan diri dari hal-hal yang tidak disenangi istri, dan mendatangi istrinya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.